Proses masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia belum diketahui secara pasti. Banyak yang berpendapat masuknya Islam di Nusantara tidak lepas adanya jalur perdagangan di Selat Malaka. Banyak kapal-kapal dagang muslim yang datang dan singgah di Nusantara. Adanya interaksi antar pedagang dari penjuru dunia dengan intensitas tinggi, memunculkan beragam teori mengenai proses masuknya Islam di Nusantara. Teori masuknya Islam di Indonesia. Dalam buku Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia pada tahun 1995 karya Ahmad Mansur Suryanegara, ada 3 teori mengenai masuknya Islam di Nusantara, yakni yang pertama, Islam datang dari Gujarat atau bisa disebut dengan teori Gujarat. Yang kedua, Islam dari Arab atau bisa disebut dengan teori Mekah. Yang ketiga, Islam datang dari Persia atau bisa disebut dengan teori Persia. Islam datang dari Gujarat. Pada teori tersebut, Islam masuk di Nusantara dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India, di mana melalui peran para pedagang muslim yang datang ke Nusantara lewat jalur perdagangan Selat Malaka. Masuknya Islam dari Gujarat dikemukakan oleh Snoek Groenje dari Belanda. Ia berpendapat jika Islam masuk ke Nusantara bukan dari Arab, tapi Gujarat, India. Hubungan langsung antara Nusantara dan Arab baru terjadi pada masa kemudian, seperti utusan dari Mataram dan Banten ke Mekah pada abad ke-7. Ia juga berpendapat adanya persamaan unsur-unsur Islam Nusantara dengan India. Bukti dari teori Gujarat. Yang pertama, batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik Al-Saleh tahun 1297 dengan corak khas batu nisan perkuburan Islam dari Gujarat. Yang kedua, corak Islam di Indonesia dan Gujarat sama-sama dipengaruhi aliran Sufi, adanya jalur perdagangan yang erat antara India dan Cina. Yang ketiga, Marco Polo dari Venesia atau Italia yang pernah singgah di Peru Reula tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Pendukung teori Gujarat. Yang pertama, Snoek Groenje. Yang kedua, William Frederick Stutterheim. Yang ketiga, Bernard Vleke. Yang keempat, Marco Polo. Para ahli yang mendukung teori Gujarat lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Islam datang dari Arab. Teori Mekah merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yaitu teori Gujarat. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab. Dalam teori tersebut mengemukakan pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah ada perkampungan Islam. Hal itu didukung adanya jalur perdagangan yang bersifat internasional, bahkan berita dari Cina pada zaman dinasti Tang pada 674 Masehi. Jika orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera, perkampungan ini dinamakan Pekojan. Dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau bisa kita sebut dengan Kemendikbud, pada waktu Kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaan sekitar abad ke-8, para pedagang muslim sudah singgah. Banyak tokoh-tokoh yang mendukung teori tersebut. Masuknya Islam ke Nusantara terjadi sebelum abad ke-7 Masehi dan berperan besar terhadap proses penyebaran selanjutnya. Bukti teori Mekah. Yang pertama, ditemukannya pemukiman yang bercorak Islam di Baros dekat Sumatera di tahun 674 Masehi. Ternyata di Samudra Pasai ini menganut mazhab Syafi'i yang sama seperti di daerah Mekah. Hal ini sekaligus menyanggah teori Gujarat karena ternyata di Gujarat sana mazhabnya Hanafi. Yang kedua, di Samudra Pasai juga ada gelar-gelar yang sama seperti di daerah Mesir atau Mekah, yakni gelar Al-Malik. Pendukung teori Mekah. Yang pertama, Thomas Walker Arnold. Yang kedua, Nauquib Al-Attas. Yang ketiga, Crawford. Yang terakhir, Hamka. Pendapat Vandler didasarkan atas catatan perjalanan yang mengatakan terdapat koloni-koloni Arab di barat laut Sumatera, yaitu Barus, yang merupakan penghasil kapur Barus. Islam dari Persia. Pada teori Persia, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-11 yang berasal dari Persia atau Iran.
Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan Islam di Indonesia seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura, atau kalau di Jawa disebut Suro. Di Sumatera Barat dikenal sebagai upacara tabwik atau tabut di Jawa dengan pembuatan jenang suro. Bukti teori Persia. Bentuk batu nisan dan budaya tabut di Bengkulu, tradisi Maulid Cikoang di Takalar, Sulawesi Selatan, dan tabut di Minangkabau setiap hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua, adanya perkampungan lereng atau leren di Giri daerah Gresik. Yang ketiga, kesamaan kaligrafi batu nisan di Indonesia dengan di Persia. Yang keempat, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atau meninggalnya Hasan dan Husain yang dianggap merupakan cucu Nabi Muhammad SAW. Hasan dan Husain di dalam Islam Syiah sangat dijunjung oleh orang Islam. Pendukung teori Persia. Teori Persia didukung oleh dua wali yang bernama, yang pertama Umar Amir Husain, yang kedua Profesor Husain Jayadiningrat. Berikutnya adalah saluran masuknya Islam di Indonesia.